Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih jelasnya di video ini, silakan kalian nanti simak lagi video contohnya untuk kalian nanti berlatih dan berlatih sebelum kalian mengerjakan latihannya. Perhatikan contoh yang ini. Untuk nomor 1 itu bisa kalian pahami. Di sini bisa kalian baca dan pahami sendiri. Oke, karena untuk contoh nomor 1 itu pemahaman kalian. Nah, untuk nomor 2 itu tentukan hasil dari vektor negatif A ditambah 2B vektor dikurangi 3C vektor ditambah 5D vektor. Ini seperti contoh yang tadi menggunakan metode aljabar. Jadi yang ini tinggal kalian masukkan nilai A itu yang mana, dan nilai A itu yang ini dirubah jadi negatif A tambah dengan ini negatif, jadinya negatif. Nah, kemudian dikalikan dengan 3 dan 4. Negatif dikali 3 dan negatif dikali 4. Jadi negatif 3 hasilnya ada negatif 4. Kemudian yang keduanya berarti di sini 2B vektor. Berarti 2-nya dikalikan dengan nilai ini. B vektor yang ini. Jadi 2 dikalikan negatif 1 dan 2 dikalikan 5. Jadi ini hasilnya negatif 2 dan negatif 10. Yang ini. Oke. Kemudian yang ke ini 3 dikurangi 3C vektor. C vektornya itu nilainya 4 dan 3, berarti 3-nya dikalikan dengan 4 dan 3-nya dikalikan dengan 3. Jadi negatif ini jangan dulu berubah, nanti berubahnya setelah di berikutnya. Jadi hasilnya 12 dan 9. Nah, kemudian yang ini ditambah 5D vektor. D vektor yang mana? Yang ini D vektor, tinggal kalian kalikan. 5 dikali dengan negatif 5 dan 5 dikali dengan negatif 1. Hasilnya yang ini. Kemudian kalian jumlahkan. Oke, untuk penjumlahannya kalian harus diingat kembali nih, untuk penjumlahannya. Berarti yang dijumlahkan yang atas harus yang searah, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Jadi di sini, nah, jadi yang atas itu negatif 3 dikurangi. Kenapa ini jadi dikurangi 2? Karena di sini positif dikalikan dengan negatif, hasilnya itu negatif. Jadi negatif 2. Kemudian negatif 12 dari mana? Karena negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif 12. Kemudian kenapa di sini negatif 25? Gak penjumlahan karena positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif 25. Oke. Kita jumlahkan. Di sini negatif 3 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5. Kemudian dikurangi 12, negatif 5 kurangi 12, negatif 17. Dikurangi lagi dengan negatif 25, hasilnya negatif 40. Oke, dan yang bawah pun sama. Jadi hasil akhirnya negatif 42 dan negatif 8. Oke, untuk yang nomor 3 itu kalian lihat. Nah, untuk yang nomor 3 di sini diketahui suatu segitiga diwakili oleh titik P, Q, dan R. Buktikan bahwa segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki. Nah, dikatakan segitiga sama kaki, kalian lihat kan? Sama kaki itu segitiga sama kaki, sisinya sama, ini sama kaki. Berarti antara sisi dan ini, sisi yang ini nilainya itu harus sama. Misalkan ini P, ini Q, ini R. Oke, yang pertama kalian cari dulu nilai P ke Q. P ke Q. Nah, berarti sini tulis P
ke Ki. Kemudian Ki ke R. Karena P ke R sama dengan P ke Ki pasti nilainya. Ki ke R. Yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. P ke Ki bisa Ibu ilustrasikan. P Ki R. Berarti P ke Ki ini yang pertama dan yang keduanya jaraknya Ki ke R. Ini yang kedua. Nah, untuk P ke Ki, oke, seperti yang contoh tadi, P ke Ki berarti P ke Ki yang ini, P ke Ki, P ke Ki, vektor P ke Ki sama dengan vektor Ki dulu dikurangi dengan vektor P, ya dibalik ya. Nah, baru kalian hitung dikurangi dengan vektor P. Nah, ini lihat di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Yang ini. Ya, yang ini. Oke, vektor Ki isinya tadi diketahuinya 3 dan 1. 3 dan negatif 1. Nah, dikurangi dengan vektor P. Vektor P itu tadi 2 dan 3 yang ini. 2 dan 3. Tinggal kalian hitung. Nah, setelah itu karena yang dicari nilai, apakah nilainya sama? Berarti kalian untuk mencari nilainya supaya vektornya dirubah ke nilai, kalian menggunakan rumus besaran vektor. Nih yang ini nih. Nih. Oke. Ingat lagi, rumus besaran vektor itu memakai rumus Pitagoras. Oke, besaran vektor. Kalian ingat lagi. Ini rumus besaran vektor. Besaran vektor itu rumusnya besaran P ke Ki sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Untuk mengingat lagi kembali, berarti di sini vektor besaran vektor P ke Ki sama dengan akar 1 itu yang ini ya, yang A 1 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Nah, di sini jadi isinya itu akar 17. Nah, untuk yang QR, vektor QR, kalian buktikan lagi vektor QR juga sama. Vektor QR sama dengan vektor R dikurangi vektor Ki. Setelah ada hasilnya ini, setelah ada hasil vektor posisinya, baru kalian cari nilainya dengan besaran vektor. Nah, jika sama, berarti dia merupakan segitiga sama kaki jika nilainya sama. Oke, jadi ingat ya, kalau ada 3 vektor, misalnya vektor P, vektor Q, vektor R. Untuk mencarinya, kalian cari satu per satu. Setelah tadi kalian menyimak contoh soal, sekarang kalian coba kerjakan latihan 3. Nah, ini nomor 1 itu kalian hanya mengisi yang ada tanda bintangnya. Berarti 1A, Ibu tandain dulu. 1A yang ini, 1A. Oke. 1A dan 1D. Dan misalkan kalian pengen berlatih mencoba yang bagian B dan C boleh, tapi yang wajibnya itu yang ada bintangnya A dan D. Nah, kemudian yang nomor 2 juga yang bagian A saja yang ada bintangnya. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan untuk berlatih yang B dan C boleh. Ya, tapi kerjakan dulu yang wajibnya. Dan nomor 3 pun itu bagian A dan bagian B. Nah, ini ya untuk tugasnya. Oke, selamat, good luck. Jangan lupa terus berlatih dan berlatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.